Yang penting tetap semangat. Tetap semangat Pak De ya. Semangat. Sambil gini dong ke Ojo kamera. males-males, semangat. Nah, Ojo males-males. nah gitu. Berdoa, wis. Kerja, Mm-mm. ojo males-males. Tetap semangat. Awak waras. Awak waras. Hai sahabat sukses beternak, masih dengan saya Omo Kusnadi. Hari ini kita akan meliput kegiatan di budidaya perairan laut ya, yang ada di Kecamatan Hanura, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Beberapa budidaya ya mungkin kurang terdengar ya, budidaya di laut, contohnya kayak bawal bintang, kerapu, itu mungkin kurang banyak pelaku budidayanya. Nah, coba hari ini akan kita liput seperti apa sih produksi perikanan budidaya, terutama di kerabat jaring apung, liku-likunya, bagaimana dinamikanya, sampai dengan pasarnya. Nanti kita akan liput langsung pembudidayanya seperti apa, keterangan dari beliau, ya kan, supaya kita juga mungkin bisa menggambarkan, oh ternyata budidaya di laut itu seperti ini. Jadi keseruan pengalamannya nanti akan kita simak bareng-bareng. Yuk, ikutin saya terus ya. Yuk. Kita ketemu dengan pembudidayanya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Nah, nih pembudidayanya nih. Tuh. Ya, aduh. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar, Pak? Oke, monggo. Ya kabar. Alhamdulillah, Pak. Saya kepengen meliput kegiatan Bapak di tengah laut sana ya, di kerabat jaring apung. Tapi sebelum itu, boleh kenalin ke teman-teman sukses beternak. Nah, Bapak siapa sih? Untung. Pak Untung. Nih, Pak Untung. Untung siapa? Untung Suropati. Pak Untung Suropati. Beneran ini. Pak Untung Suropati. Pak, Supaya untung. supaya untung. Yeah. Jadi dalam bahasa Indonesia supaya untung. Nah, bertemanlah sama beliau ini. Pak, lokasi ini berada di mana? Di seputaran BBPPL Lampung. BBL Lampung di Hanura ya. BBL Lampung. Oh. Hanura. Pak, kalau Bapak budidaya di sana itu budidaya apa sih? Ya, ikan laut. Kerapu. Maksudnya ikannya apa? Kerapu gitu ya? Kerapu, bawal, bawal, kakap putih, Oh. lobster. Boleh kalau misalkan kita coba kunjungin ke sana, kepengen tahu lebih banyak informasinya tentang budidayanya, tentang sebagainya, sambil kita ngobrol-ngobrol? Boleh. Boleh. Oke, yuk tetap ikutin saya dan Pak Untung. Ya, Pak. Kita naik perahu teman-teman ya, seru pokoknya. Yuk tetap ikutin saya. Sahabat-sahabat, kita menuju ke kerabatnya Pak Untung ya. Perjalanan ini kurang lebih kira-kira 30 menit lah. Ya, alam Lampung sebegini bagusnya. Jadi teman-teman yang kepengen berkunjung ke Lampung, silahkan. Di Lampung alamnya bagus, nggak kalah dari tempat-tempat lain. Terus perairannya juga masih oke, masih bagus. Kerabat-kerabatnya juga banyak, airnya juga tenang di sini. Sip lah pokoknya. Sahabat, kali ini kita akan ngeliput kegiatan budidaya perairan air laut ya, yang ada di Hanura. Saya ditemani sama namanya Pak Datuk, beliau senior saya. Pak Datuk dari Trobos sama Pak Untung pembudidayanya. Nah, ini kita sudah sampai di keramba jaring apungnya Pak Untung. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut.
Pak De, dari beberapa varian ikan, ya kan? Ini masa budidayanya sama semua. Oh, itu tinggal pakan aja, Mas. Sebenarnya tinggal pakan ya. Ya, kalau pakan itu kenyang terus. Nah, bedanya kalau yang ini ya apa? Bawal bintang. Dia harus pelet. Kalau rucah itu ikan, susah besarnya. Tapi kalau pelet, memang itu makanan dia. Ya. Berarti nggak ada perhitungan berapa persen untuk apa namanya pakan harian ya Pak De ya? Itu kalau pakan itu apa ya? Jelek bagusnya nanti perkembangannya, Mas. Bukan, maksud saya pakan harian itu pemberiannya sekian persen dari bobot badan gitu, nggak ada hitungan begitu ya? Ya, Ya pokoknya dikasih aja sekenyangnya gitu ya? sekenyangnya kalau saya. Kalau Pak De Untung untuk ngecek pertumbuhan itu disampling berapa lama? 2 minggu atau 1 bulan cukup? Bangan ya? Ya, kalau dia kurang makan, putih, korengan mati. Oh, pucet lah ya? Ya. Kayak kita ya kalau kurang makan. Itulah yang namanya expert ya sahabat-sahabat ya. Namanya expert itu dari ngelihat aja dia udah tahu ini ukuran berapa gitu. Nggak kayak kita mesti ditimbang dulu gitu. Hebat juga ya. Belum. Dari kapan sih Pak De Untung budidaya? Dari tahun 2010. 2010. Sudah 15 tahun ya. Mutusin budidaya itu pertama kali budidaya apa? Simba sama apa itu ya 2010. Bebek, kerapu bebek. Oh, kerapu bebek. Bawah, cuman kerapu bebek dulu kan masih bagus harganya. Bisa $45. Dari yang sekarang dibudidaya, ini yang paling mahal yang mana nih ikannya? Kalau sekarang kerapu macan Kerapu macan berapa? Kalau di lokasi? di sini Ya, kurang lebih 120. 120. Kalau Pak De yang bawa ke restonya berapa? Enggak, nanti ada pembeli sendiri. Oh, ada pembeli sendiri yang datang ke sini. Kalau penjualan sangat gampang. Kita Oh, telepon aja udah ukurannya. itu berlaku di semua jenis ikan untuk penjualannya? Iya. Oh, Kita jual, orang datang sendiri. gitu ya. Bosnya banyak. Banyak ya. Berarti bisa diartikan ini ya, apa namanya, antara suplainya masih kurang ya? Ya, pasar itu masih kurang lah. Iya, artinya tidak berimbang. Ya, Gitu. ya tinggal tergantung permintaan lah nanti apa. Kerapu, Ya. bawal bintang. Kalau saya kan ada telepon bos datang. Tuh. Kalau memang kurang betul dia telepon, ada nggak yang punya ini? Iya. Bawal bintang, ya ada nggak punya kerapu. Terus yang paling murah ini ikan apa Pak De? Yang paling murah? Kalau budidaya itu ya udah standar. Rata-rata 120 itu ya? Bukan, bawal itu sekitar 70 sampai 90. Bawal. Kakak putih ya 80. Kalau kerapu ya naik-naik 120, 150. Itu harga di lokasi ya? Ya, kalau siapa mau beli sini ya nggak apa-apa. Pak De, apa namanya untuk produk sampingannya selain budidaya ikan, apalagi yang bisa dilakukan di keramba jaring apung begini Pak De? Itu kan kayak Simba itu kan bebeknya bebek liar. Oh, bukan dari Bukan. pembibitan kayak di Budidaya BBL gitu bukan ya? Bukan. Oh, lah Simba itu nyarinya di daerah mana? ya dari yang punya sero-sero daerah, kalau daerah Lampung ini Tegalarum ada yang Yang jual, dia memang di ukuran berapa biasanya mereka jual? ukuran ya 3 cm, 4 cm. Oh, Itu mau pesen 10.000 mau 20.000 kalau musim mah oke aja. jadi tangkapan ini ya alam ya? Alam. Oh, kirain saya ini juga apa namanya hasil dari hatchery kayak di BBL atau Bukan. mana gitu. Bukan ya? Bukan. Segini sih berapa Pak De? Ini masih bebek ya, belum dipisah, harusnya
saya pisah 500, ini ada 1000. Ada 1000. Ini juga sama, nanti panennya di sekitar 500 graman ya per ekor? Ya, kurang lebih lah, minimal itu 500 gram masuk ukuran. Oh, Pak De Untung pernah ngerasain hasil yang spektakuler nggak Pak De? Yang gimana itu? Yang ya gede banget lah, pokoknya di luar prediksinya cuma dapat sekian, gua taunya begitu panen hasilnya sekian gitu, spektakuler gitu. Pernah? Pernah. Itu pas budidaya apa? Kerapu. Kapan? Udah tahun 2012-13. Harga berapa Pak De? Waktu itu kena 160.000 Kerapu? Biasanya kerapu itu 80 sampai 100. 12 ya. Ini 160.000 per kilo. Jadi Pak De Untung waktu itu dapat berapa miliar duitnya? Gak miliaran, lumayan lah. Lumayan ya. Pak De, kendala dalam budidaya ini apa menurut Pak De yang paling berat sejauh ini? Dulu waktu air merah. Apa itu? Air merah, retit, alga merah. Alga gitu ya? Ya. Maksudnya jelasin supaya teman-teman pemirsa ini tahu gitu loh Pak De. Oh ini gitu. Alga merah itu ya sempet sih, lumayan matinya. Harus kemana ke sana hidupin mesin air merah tuh lewat. Jaring harus bersih itu. Terus kayak misalkan perubahan cuaca dari panas ke hujan, hujan ke panas itu juga pengaruh nggak? Nggak pengaruh ya? Enggak. Yang penting jaring bersih, kedalamannya ya standar lah. Standarnya berapa ini Pak De? 3 meter. 3 meter ya? Insya Allah aman. Tuh. Kalau pasar nggak ada kendala ya? Enggak ada. Paling tantangannya di pakan ya? Pakan. Harga pakan ya? Istilahnya kalau pelet itu ya, kalau kita ada rucah, usahakan rucah. Jadi ikannya cari sendiri atau Pak De beli? Beli ya? Beli. Kalau Oh nggak nyari sendiri ya? Nggak, beli di PPI. Kemarin saya ada bagan, bisa bantu. Kalau dapat saya 4 hari nggak beli makan. Oh gitu. Tinggal masuk kulbok, beli es batu itu baloan, udah 4 hari kenyang. Aman. Besok saya udah kira-kira udah stok sehari, pasang lagi. Pak De, soal apa namanya penyakitnya tadi, selain kutuan apa lagi penyakitnya untuk budidaya air laut ini? Kutu lah. Hanya kutu itu ya? Iya. Kalau udah agak besar tuh yang penting kenyang aja. Itu sudah kuat ininya ya, daya tahannya ya? Kuat. Di ukuran berapa dikatakan besar itu? Ya ukuran 1 on, 2 on. 1 on ke atas lah ya? Mandi udah enggak. Oh itu sudah kuat? Yang penting kenyang. Yang penting kenyang aja, sehat. Oh. Insya Allah sehat, gak usah mandi lagi. Jadi kalau kecil pasti dimandiin terus? Pasti mandiin, hilangin kutu. Pakai minyak kayu putih nggak itu Pak De? Keroan gue. Keroan. Ada super lucu Pak De Untung ini. Ini memang sengaja mau melakukan perubahan atau gimana ini Pak De? Kok modern banget ini Pak De? Ini ya kebetulan saya di sini kan ada ketua kelompok. Oh Pak De ketua kelompok. Kelompok apa itu Pak De? Ketua kelompok budidaya, namanya Mulia Bahari. Mulia Bahari. Ya, jadi didukung sama BBL. Ya, untuk benih-benih saya banyak. Bantuan dari BBL. Oh ini bantuan dari BBL. BBL dukung. Dulu pernah ikan, pakan, benihnya dibantu semua. Bantu semua. Jadi ya kita ketua kelompok ya berapa anggotanya 5 ya kita bagi. Jadi semua dapat begini semua Pak De ya? Kalau ini yang Aquatek ini enggak semua, cuman kelompok aja. Tapi tantangan alamnya gede juga Pak De. Apa namanya kesini kalau pas malam itu kan angin malam kan ini juga. Enggak apa-apa. Emang ada yang nemenin di sini?
Ya, kuntilanak apa? Katanya tadi yang pirang-pirang tadi yang Enggak boleh. Untuk budidaya, untuk budidaya nggak boleh ya? usaha jangan. Oh gitu ya, iya, iya, iya. Rusak itu segala-galanya. Penghasilan, pendapatan, rumah tangga rusak kabeh. Tapi alhamdulillah Mas, bantuan-bantuan ini kan saya bantuan. Keramba benih dibantu dari BBL, ya alhamdulillah. Anak yo bisa sampai kuliah. Anak Pak D berapa? 3. 3. Semua sudah selesai sekolah. Selesai sekolah. Yang pertama udah di swasta, yang kedua ya udah ke pemerintahan, yang ketiga ya jadi angkatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harapan Pak D untuk ke dinas lah apa? Beliau orang KKP mungkin denger nih Pak D supaya bisa dibantuin lagi. Kalau bantuan itu terus Mas. Oh bantuan itu terus. Tiap tahun ada dari BBL itu terus ada, terutama benih lah. Ya. Itu terus Mas. Nggak berhenti. Terima kasih itu BBL. Luar biasa. Ya mudah-mudahan ini BBL juga udah ada info, udah bikin aja anggota-anggota yang perlu dibantu, dibantu gitu. Kalau ada yang mau kepengen budidaya bisa konsultasi dengan Pak D Untung nggak? Boleh. Nomor mau buka di sini gabung, ayo monggo. Nomor HP Pak D Untung nanti tak cantumin di deskripsi ya. Boleh. Siapa tahu ada yang nelpon. Boleh. Minta apa namanya diajarin budidayanya atau butuh untuk bakar-bakar. Boleh. Malam mingguan gitu ya. Sip. Tahun baru sebentar lagi kan tahun baru nih Pak D. Mana nih kira-kira yang bisa dibakar Pak D? Apa yang bisa dibakar? Yang bukan tadi itu Pak ya. Mau datang ke rumahku di Hanura, boleh. Pesan dan kesan untuk pemirsa ini apa kira-kira Pak D? Yang penting tetap semangat. Tetap semangat Pak D ya. Semangat. Sambil gini dong ke Ojo kamera. males-males, semangat. Nah. Ojo males-males. Nah gitu. Berdoa, kerja, ojo males-males. Tetap semangat. Awak waras. Awak waras. Jadi itu teman-teman semua sekelumit kisah perjalanan budidaya perairan di laut dari Pak D Untung. Ya kan, ya memang belum terlalu banyak kita korek karena memang keterbatasan tempat dan keterbatasan situasi ya. Jadi ya diskusinya cukup menarik tadi. Jadi itu dulu, mungkin di lain waktu kita bisa sambung lagi ya. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Semoga sukses. Oke, semangat.